teman-teman, kembali lagi bersama saya, Anissa Riniti Dian Kurniasari. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai analisis kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II. Analisis saya dalam video ini yaitu tentang kualifikasi pemimpin, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, gaya kepemimpinan, gaya kepengikutan, serta pembuatan keputusan dalam kepemimpinan Ratu Elizabeth II. Langsung saja, yuk kita bahas bersama. Baik, sebelum menganalisis kepemimpinan Ratu Elizabeth II, saya akan memberikan pendahuluan mengenai pribadi Ratu Elizabeth II. Dari teman-teman yang menyimak video ini, pasti tahu dong siapa itu Ratu Elizabeth II. Nah, betul sekali. Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Kerajaan Inggris. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1926 dan merupakan putri dari Raja George VI. Teman-teman, Ratu Elizabeth II ini telah berkuasa selama 70 tahun dan merupakan salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama di dunia. Selain itu, kekuasaan beliau sangat besar karena memimpin kerajaan yang besar dan persemakmuran negara atau yang biasa disebut dengan Commonwealth. Tentunya banyak sekali aset yang dimiliki beliau, mulai dari rumah, perhiasan, uang tunai, hewan peliharaan, sampai dengan lumba-lumba yang ada di laut daerah kerajaannya. Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin yang ramah, bersahaja, update terhadap teknologi, dan banyak peran yang diembannya saat menjabat sebagai kepala negara kerajaan Inggris. Selain itu, Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin perempuan yang berani tampil beda dengan mencetuskan aturan maupun kebijakan yang dibuatnya. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan saya memilih Ratu Elizabeth II dalam analisis kepemimpinan ini. Alasan lain saya memilih Ratu Elizabeth II karena saya tertarik terhadap kepribadian seorang pemimpin perempuan yang tetap ramah dan mempunyai value atau nilai diri sendiri sehingga dapat mempertahankan kepemimpinannya. Walaupun banyak kontroversi yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kualifikasi pemimpin seorang Ratu Elizabeth II. Sedikit mengutip teori dari Dr. Ruslan Abdul Ghani, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dalam 3 hal dari orang-orang yang dipimpin, yaitu kelebihan dalam bidang rasio atau bisa disebut dengan kelebihan pengetahuan, keterampilan, serta tujuan dan asas organisasi, kelebihan dalam bidang rohaniah, dan kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmani. Banyak fakta-fakta yang mengejutkan yang saya dapatkan ketika menelisik kepribadian beliau. Ratu Elizabeth II masih berbicara dalam bahasa Prancis dan merupakan satu-satunya kepala negara kerajaan Inggris yang ahli untuk mengganti busi, bahkan dilatih secara khusus untuk mengganti busi di dalam mobil. Dari keterampilan tersebut, dapat diketahui bahwa Ratu Elizabeth II memiliki kelebihan dalam bidang rasio yang ditunjukkan melalui keterampilannya. Selain itu, beliau memiliki sikap tenang dan menguasai diri dimanapun dan kapanpun berada. Beliau pun memiliki sikap-sikap yang perlu diteladani seperti komitmen pada kewajiban, totalitas dalam mengerjakan segala sesuatu, dan keinginan belajar secara mandiri yang sangat kuat.
Dari sikap Ratu Elizabeth II tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Ratu Elizabeth II juga memiliki kelebihan dalam aspek rohaniah melalui ketenangan yang ada di dalam jiwanya serta kelebihan dalam aspek lahiriah melalui semangat bekerja yang selalu ditunjukkan olehnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis kepemimpinan Ratu Elizabeth II berdasarkan fungsi kepemimpinan. Dari materi yang saya dapatkan, fungsi kepemimpinan diantaranya yaitu menciptakan visi dan misi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi dan perubahan, memotivasi dan memberdayakan pengikut, memegang peran sebagai yang penghubung dan manajerial konflik, serta membelajarkan organisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi kepemimpinan, Ratu Elizabeth II mempunyai banyak peranan dalam kepemimpinannya sebagai Ratu Kerajaan Inggris. Hal yang menjadi sorotan publik ketika beliau diangkat menjadi ratu, yaitu beliau bersikeras untuk menayangkan upacara pelantikannya di televisi. Hal tersebut beliau lakukan karena ingin merubah pandangan masyarakat terhadap keluarga kerajaan yang bersifat tertutup dan kaku terhadap masyarakatnya. Selain itu, beliau ikut menjadi tentara ketika Perang Dunia Kedua dan banyak melakukan kunjungan saat menjabat sebagai ratu. Tidak banyak pemimpin yang mau terjun langsung ke medan perang. Namun, Ratu Elizabeth II merupakan sosok yang tangguh dan berusaha untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui. Dalam perannya menjadi tentara, Ratu Elizabeth II tidak canggung saat belajar memandu semua kendaraan perang, memperbaiki mesin yang rusak, dan mengkomando pasukan perang. Selain itu, beliau juga terbuka dengan negara lainnya yang dibuktikan dengan kunjungan beliau di berbagai negara. Kunjungan kenegaraan seperti itulah yang digunakan beliau sebagai salah satu cara untuk membangun kerjasama ataupun menjalin bisnis dengan pihak negara lain, sehingga kerajaan Inggris menjadi kerajaan yang besar dan masih eksis sampai saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kepemimpinan Ratu Elizabeth II berdasarkan teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Beliau mencontohkan kepemimpinan melayani, yaitu pemimpin menganggap pekerjaannya sebagai layanan atau memperlakukan pekerjaan orang lain dengan cara yang sama. Dari kepemimpinannya tersebut, jika dikaitkan dengan gaya pemimpin dan pengaruh dalam kepemimpinan, Ratu Elizabeth II memiliki gaya kepemimpinan karismatik, di mana pemimpin mempunyai energi dan daya tarik yang besar untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mempunyai banyak pengikut. Karena itulah, Ratu Elizabeth II digambarkan sebagai seorang pemimpin yang baik dan setia karena berhasil mempertahankan pemerintahannya selama 70 tahun ini. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang analisis kepemimpinan Ratu Elizabeth II berdasarkan gaya kepemimpinan dan pembuatan keputusan. Jika kita melihat kepemimpinan Ratu Elizabeth II yang memimpin kerajaan Inggris dan negara-negara persemakmuran, tentunya sangat luas dan banyak sekali pengikut beliau. Tentunya banyak tipe-tipe kepemimpinan di kepemimpinan Ratu Elizabeth II. Meskipun begitu,
Ratu Elizabeth II dapat mengatur pengikutnya dengan baik sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Gaya kepengikutan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Dalam kerajaan Inggris, kebijakan pemerintahan diteruskan oleh Perdana Menteri. Namun, Ratu Elizabeth II tetap berhak memberi kritik, saran, ataupun membuat keputusan jika terjadi hal yang tidak terduga dan di luar kontrol Perdana Menteri. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer seperti kerajaan Inggris ini, terdapat pengambilan keputusan dengan pendelegasian wewenang. Di kerajaan Inggris, pendelegasian wewenang ini diberikan Ratu Elizabeth II kepada Perdana Menteri untuk mengurusi urusan pemerintahannya. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembahasan yang sudah teman-teman simak tadi. Dari analisis kepemimpinan Ratu Elizabeth II, dapat disimpulkan bahwa Ratu Elizabeth II merupakan sosok pemimpin perempuan yang memiliki semangat kepemimpinan dan keteladanan yang tinggi meskipun sudah tidak muda lagi. Selain itu, dari analisis ini saya dapat lebih mengetahui mengenai kepemimpinan terutama sistem pemerintahan kerajaan Inggris dan fakta-fakta menarik dari Ratu Elizabeth II. Menurut saya, pemimpinan Ratu Elizabeth II memuaskan dan perlu dilanjutkan serta dikembangkan oleh penerus berikutnya. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain video. See you!